بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wa as-saimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita di hari yang ke-10 Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan semoga Allah lindungi kita dari virus corona dan berbagai macam virus lain yang sedang mengancam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa 10 hari berlalu. Perlu kita evaluasi sudah sejauh mana kita memanfaatkan dan melaksanakan berbagai macam ibadah Ramadan. Ya, semoga kita tidak berhenti di 10 hari pertama ini, karena ini baru sepertiga, kita akan masuk sepertiga kedua dan speednya harus semakin dikencangkan. Apalagi nanti ketika masuk 10 hari yang ketiga terakhir, 10 hari yang terakhir, itu di sana ada nanti malam Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan ini, dan Allah bantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam ibadah yang sudah kita rancang ini, yang diajarkan Rasulullah SAW dengan maksimal, sehingga kita meraih ampunan dan Lailatul Qadar insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di program spesial menjelang berbuka, yaitu tema besar yang kita angkat, menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-namanya. Sesuai dengan jumlah hari Ramadan, kita sekarang masuk episode yang ke-10. Kita akan bahas dua kata yang populer dalam Al-Quran, yaitu basyiran wa nadhira, yang memberi kabar gembira dan yang memberi kabar takut. Sesungguhnya Al-Quran itu, ya, kata kuncinya pada dua kata ini, basyiran wa nadhira. Artinya ketika kita bisa menangkap pesan basyiran dan nadhiran dari Al-Quran itu, kita akan sukses insyaAllah. Kenapa? Karena yang memberikan basyiran wa nadhiran ini bukan makhluk, tapi adalah Khalik kita, yang pesannya ini pasti. Nah, oleh karena itu para rasul juga, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, bertugas yang sama, yaitu memberikan kabar gembira dan kabar takut kepada umatnya. Nah, nanti akan kita lihat apa bentuk kabar gembira dan kabar takut yang ada dalam Al-Quranul Karim. Pertama, kita akan lihat dalam surat Fussilat ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Inilah kitab Al-Quran sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, masalah kitab. Fussilat ayatuhu, dirinci ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyan, berbentuk Quran yang berbahasa Arab. Kita juga bahas Arabiyan. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau belajar, yang mengerti, artinya mengerti, mengetahui karena belajar. Tidak bisa lewat mimpi. Jadi belajar Islam, ilmu Islam itu tidak bisa lewat mimpi. Tidak bisa lewat transfer tenaga dalam dan sebagainya. Itu dia harus dengan belajar. Nabi SAW itu belajar kepada Jibril. Apalagi setiap bulan Ramadan ini Jibril datang kepada beliau. Dan bahkan di umur beliau yang terakhir, yaitu Jibril datang 2 kali dalam 1 hari. Nah, apa fungsi Al-Quran itu? Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi, yang memberi kabar gembira dan kabar takut. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, apa-apa yang disampaikan Al-Quran ini berupa kabar gembira, seperti kalau kalian beriman dan beramal soleh, nanti akan mendapatkan surga. Itu kabar gembira namanya. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasul, akan dapat pahala yang besar. Nah, itu kabar gembira namanya. Tapi kabar takutnya gimana? Kalau kalian tidak beriman pada Allah dan Rasul, tidak beriman pada Al-Quran, tidak beriman pada hari akhirat, nanti kalian akan masuk neraka.
akan diazab. Itu kabar takut namanya. Artinya apa? Quran disebut juga dengan futuristik. Ya. Atau kalau bahasa sekarang sebut dengan visioner. Ya. Visionernya manusia, futuristiknya manusia paling nggak analisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, paling lama 1 abad. Tapi Al-Quran tidak memberikan kabar gembira dan kabar takut kita panjang sekali. Itu sampai ke akhirat kelak. Kenapa? Karena mau tidak mau kita akan seperti itu. Ini ada orang beriman pada Allah, pada Rasulullah, pada hari akhirat. Lalu dia beramal soleh. Dia akan mengalami perjalanan hidup baik di dunia sampai ke akhir sana dengan perjalanan hidup yang bahagia. Karena dia percaya, dia akan dapat. Karena yang menjanjikan itu Allah. Yang menjanjikan itu Rasulullah. Ya, Allah tidak mungkin pernah bohong dan tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua janji Allah akan tepati dan tidak akan meleset sedikit pun. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mau beriman atau beriman mau tapi tidak mau mempelajari mengamalkan Al-Quran, tidak beriman pada akhirat tapi tidak mau menyiapkan bekal? Bekalnya takwa, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwa itu artinya dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lah, dia nggak percaya, nanti dia akan mengalami nasib ya yang tragis, yang Allah janjikan neraka jahanam, neraka sakar, ya, neraka jahim, neraka wail, dan banyak janji Allah Ta'ala. Nah, lalu bagaimana untuk membuktikan ini? Nah, agar manusia ini tidak menyesal nanti, Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Dalam banyak kasus orang-orang yang sudah melihat azab, nggak usahlah sampai di akhirat, dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika mati saja, orang-orang yang ahlul ma'asi, orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Quran, tidak kenal Islam, itu udah menyesal matinya. Nah, orang beriman juga menyesal matinya. Kenapa? Dulu imannya tidak kuat. Atau beriman kuat tapi amal soleh kurang. Dan mereka menyesal. Kenapa? Amal solehnya kurang. Kenapa infaknya kurang? Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ketika datang kematian, mereka berkata, fayaqulu ya Rabb, ya, berkata, ya Allah, ya, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kau undurkan sebentar saja. Apa yang dikatakan orang beriman? La as-saddaqa wa la akunanna minas salihin. Saya akan bersedekah banyak-banyak, bayar zakat, berinfak banyak-banyak, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini penyesalan namanya. Nah, kalau sudah nyawa terpisah dari badan, sudah berada dalam kubur, apalagi nanti hari kiamat, di padang mahsyar, penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Makanya Allah ceritakan kasus-kasus dalam apa akan yang terjadi nanti di akhirat. Penyesalan orang kafir, penyesalan orang ahlul ma'asi, penyesalan orang yang disesatkan orang lain, penyesalan orang yang tersesat jalannya, tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, itu dijelaskan secara detail. Makanya kalau kita bisa menangkap basyiran wa nadhiran ini dalam Al-Quran, insya Allah kita akan bisa dengan mudah memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu saya melihat basyiran wa nadhiran ini kunci. Makanya di akhir ayat ini Allah katakan fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran yang fungsinya sebagai basyiran wa nadhir dan tidak percaya, artinya tidak percaya pada hari akhirat. Wa idza qila aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kalau diajak mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah dan kepada hari akhirat, mereka semua mengatakan, nggak mungkin kami ikut beriman seperti orang bodoh-bodoh itu. Jadi ada mispersepsi, ada cara mereka menilai yang keliru terhadap orang beriman. Dikira orang beriman itu orang yang bodoh-bodoh. Pada kebalikan. Yang bodoh itu yang tidak beriman, karena tidak menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran. Dia resistensi pada Al-Quran. Antipati pada Al-Quran. Coba baca dulu, difahami dulu, ya, dengan baik, dibanding-bandingkan dengan yang lain, insya Allah akan ketahuan. Karena sifat manusia ini suka mendebat tanpa ilmu, ya, yujadiluna fillah. Mereka suka mendebat Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Makanya yang terjadi faktanya adalah fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan manusia menolak, melarikan diri di Al-Quran dan mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Coba lihat, fahum la yasma'un.
Mereka tidak mau mendengar Al-Quran. Coba sekarang di Indonesia umpamanya. Yang kita sayangkan sekarang sikap seperti ini bukan terjadi pada orang kafir, tapi pada orang Islam yang anti pada Al-Quran, yang resistensi pada Al-Quran, yang menjauh dari Al-Quran, ya, yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, yang tidak mau belajar Al-Quran. Nah ini jadi persoalan kaum muslimin rahmatullah. Makanya saya melihat setelah mentadaburi ayat-ayat terkait dengan Al-Quran ini, nama-nama dan fungsi Al-Quran ini, ya, sifat-sifat Al-Quran ini, saya melihat, oh ini ternyata kata kunci. Kalau pesan basyiran wa nadhiran ini tidak bisa kita tangkap, kita akan gagal untuk menangkap yang lain. Quran itu petunjuk, Quran itu furqan, pembeda hak dan batil, Quran itu cahaya, Quran itu dan seterusnya akan kita bahas nanti, tentu akan berat lagi. Nah oleh karena itu, kenapa orang tidak bisa menerima kabar gembira dan kabar buruk dari Al-Quran ini? Ini menunjukkan kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kuncinya daripada ma'rifatullah. Kalau mengenal Allah ini kurang, itu akan berimplikasi kepada Quran. Akan berimplikasi kepada sikap kepada Rasulullah. Akan berimplikasi kepada sikap terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Padahal yang menjanjikan basyiran wa nadhiran itu ada Allah dan Rasulnya. Nanti akan kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW juga sebagai basyiran wa nadhiran. Lah, kalau datang berita dari orang yang terpercaya seperti Nabi SAW itu, maka beliau ada siddiq, beliau ada amanah, beliau ada sifatnya tabligh dan fatanah. Apa alasan kita untuk menolaknya? Apalagi datang dari pencipta kita. Ya. Dulu kepada virus corona siapa yang percaya? Lihat juga enggak, ya, paham kita ngerti juga enggak. Cuman karena yang ngomong itu para ahli dan kita lihat fakta-faktanya ada, semua orang sekarang percaya pada virus corona. Seluruh manusia yang 7 miliar ini, mau muslim, mau tidak muslim, mau komunis, mau yang beragama, mau tidak beragama, yang mau beragama, semua percaya kepada virus corona. Kenapa? Karena yang mengasihkan info itu, yang memberikan infonya, informasinya adalah orang yang berilmu tentang itu. Ya. Yang kedua, orang lihat efeknya. Ketika seseorang terjangkit virus corona, dia mulai batuk-batuk, mulai bersin-bersin, mulai susah bernafas, suhu badannya naik. Nah ini kan fenomena. Dan itu semua bisa kita lihat. Kalau kita tidak percaya kepada hari akhirat karena dianggap itu satu hal yang jauh sekali. Kita hanya percaya apa yang dilihat mata. Coba kita lihat. Di sini gunanya akal kita. Allah minta agar kita menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Makanya banyak ayat afala taqilun. Kenapa mereka tidak menggunakan akal? Afala yaqilun. Kenapa mereka tidak menggunakan akal mereka? Afala yafqahun. Kenapa tidak kunjung faham juga mereka? Afala yasma'un. Kenapa mereka tidak mau mendengar? Fanzuru. Coba perhatikan dan lihat. Ya. Jadi kalau kita mau melihat, memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran ini dengan akal fikiran kita yang sehat, akal fikiran yang masih sehat, fitrah kita yang masih sehat, kita akan faham pesan-pesan Allah ini. Karena yang memberikan kabar gembira dan kabar takut atau ancaman itu Allah Ta'ala sendiri. Kemudian Quran sendiri sebagai kalamullahnya. Kemudian didukung sendiri oleh Nabi yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah sudah katakan di awal, La raiba fi. Tidak ada peluang kita untuk meragukan Al-Quran itu. Nah kalau masih ragu, coba buat seperti yang sama. Bisa nggak? Nggak bisa juga kan. Nah kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan lihat kalimat basyiran wa nadhiran dalam bentuk umum ya. Kita akan menemukan kalimat basyiran wa nadhiran dalam bentuk sifat atau isim fa'il disebut. Pertama kita akan menemukan dalam surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah, maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, itu Al-Quran, terhadap hambanya Rasulullah SAW. Liyakuna lil 'alamina nadhira. Agar hambanya Muhammad SAW itu menjadi orang yang mengingatkan kepada ancaman Allah ya, kepada manusia. Lil 'alamin, pada jin dan manusia. Nah ini Rasul SAW. Ya. Bahwa Rasul SAW karena membawa Quran yang bersifat basyiran wa nadhiran, fungsi beliau juga seperti itu. Makanya Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad dengan benar, dengan hak.
dengan kebenaran, tidak ada kebatilan sedikit pun. Basyiran wa nadhiran. Nabi itu bertugas sebagai memberi kabar gembira dan kabar takut dan ancaman, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang masuk neraka jahim nanti. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugasnya sebagai basyiran wa nadhira. Dan itu bahkan Rasulullah SAW mendetilkan kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga akan lihat ayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sebagai basyiran wa nadhira. Surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak utus engkau, ya, hai Muhammad. Ya, kalau tadi penegasan, Muhammad kami utus engkau dengan kebenaran dengan Al-Quran. Ya, tugas engkau basyiran wa nadhiran. Nah, sekarang untuk apa? Untuk siapa? Muhammad untuk semua manusia. Dan kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. Kafatan linnas. Apa tugasmu? Basyiran wa nadhiran. Tugas intimu memberikan gambaran yang sangat jauh ke depan. Ada dua hal yang akan kita hadapi. Imma basyiran, dapat kabar gembira, atau nadhiran, dapat kabar takut, dapat ancaman. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kembali lagi, kebanyakan manusia kalau tadi tidak mau belajar, sekarang juga tidak mau mendengar. Kalau sekarang Allah katakan kebanyakan manusia tidak mau belajar, tidak mau mengetahui, mempelajarinya. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kita akan temukan dalam surat Fatir ayat 24, Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran." Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami utus engkau dengan kebenaran, dengan hak, dengan agama Islam, dengan Al-Quran. Basyiran wa nadhiran. Tugasmu menyampaikan kabar gembira kepada manusia kalau mereka beriman dan beramal soleh. Dan nadhiran, kabar takut dan ancaman kalau mereka tidak beriman dan tidak mau beramal soleh. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu ada nazirnya, ada rasulnya. Jadi Allah Maha Adil. Tidak ada umat ini yang Allah biarkan sebelum Nabi Muhammad SAW tanpa ada Rasulnya. Nah, namun setelah Rasul SAW datang, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada ajaran Rasul-Rasul sebelumnya sudah tidak berlaku lagi dan sudah istilahnya sudah dinasakh, ya, sudah dihapuskan dan harus berfokus kepada ajaran Rasul SAW. Kemudian kita akan temukan lagi dalam surat Fussilat ayat 3-5. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'malun. Ya. Kita akan lihat nih bagaimana kondisi manusia menghadapi basyiran wa nadhiran. Ini kitab yang kami dirincikan ayatnya sebagai Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab bagi kaum yang mau belajar, basyiran wa nadhiran sebagai kabar gembira dan kabar takut. Fa'arda aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka melarikan diri dari Al-Quran. Kebanyakan mereka melarikan diri dari Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, mengimani Al-Quran. Fahum la yasma'un. Mereka enggak mendengar aja enggak mau. Kenapa? Di sini ayat ini Allah jelaskan. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka berkata, hati kami sudah terbelenggu, sudah terkunci. Mimma tad'una ilaih. Terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Yaitu pada Al-Quran. Wa fi adanina waqrun. Telinga kami telah tersumbat. Wa min bainina wa bainika hijab. Di antara kami dan engkau ada hijab, ada batas. Fa'mal, maka beramallah, innana amilun. Kami juga beramal. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini ada 3 faktor yang membuat manusia itu tidak mau dengan Al-Quran. Ini 3 faktor yang harus kita dalami nih. Kenapa sebabnya muncul? Pertama, qulubuna fi akinnah. Hatinya sudah digembok. Hatinya sudah tergembok. Karena kunci kehidupan kita itu ada pada hati. Ketika hati bisa menerima, meyakini, itu akan mudah. Ya, anggota tubuh kita akan mengikut. Tapi kalau hati sudah tergembok, ya, sudah tergembok, ya itu susah. Maka jangan sampai Allah gembok hati kita. Seperti Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati, telah stempel, telah Allah gembok hati mereka. Nah kalau kita lihat ayatnya, kenapa? Karena mereka kafir. Karena mereka melawan. Karena mereka membangkang. Karena mereka menantang Allah Ta'ala. Tidak cukup hanya diam saja, nggak mau saja. Tapi lebih dari itu. Nah,
hamba apabila sudah keterlaluan bersikap kepada Allah Ta'ala, Allah akan tindak. Seperti Fir'aun umpamanya. Kenapa taubatnya tidak diterima? Karena dia sudah luar biasa. Ya. Fir'aun untuk ditenggelamkan Allah Ta'ala itu perlu step-step banyak sekali dan perlu waktu yang panjang. Dan Allah uji beberapa kali, termasuk Allah uji dengan virus. Ya. Allah uji dengan binatang-binatang, Allah uji dengan darah, Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan kekeringan, Allah uji dengan krisis ekonomi. Namun juga tidak pernah tersentuh hatinya. Tetap keras. Bahkan enaknya datang kepada Musa, ya Musa, tolong dong Tuhanmu. Ya. Selesaikan nih masalah pecaklik, masalah musibah, nanti kami akan beriman. Ternyata setelah doa Nabi Musa, telah selesai, nggak beriman juga. Nah, hati-hati. Jadi kapan Allah mengembok hati manusia itu? Ketika Allah sudah kesal. Falamma asafuna intaqamna minhum. Setelah kami kesal, kata Allah, kami akan balas dendam pada mereka. Nah, balas dendam Allah yang paling dahsyat itu dengan menggembok hati kita tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah itu bentuknya Al-Quran, maupun ayat-ayat Allah itu bentuknya di alam semesta ini yang bisa kita baca. Terkembang di alam semesta itu disebut dengan ayat tersirat. Ayat tersuratnya Al-Quran, ayat tersiratnya alam semesta. Maka Allah katakan, wa fi amsikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu banyak ayat Allah. Kenapa kamu tidak pelajari? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak merenungkan, mempelajari kenapa, bagaimana ibil onta Allah ciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana Allah angkat langit tanpa bertiang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagi bumi ini bagaimana Allah bentang, walil jibali kaifa nusibat. Gunung-gunung ini bagaimana Allah pancangkan atas muka bumi ini. Nah, ini karena kelemahan manusia tidak mau menggunakan akal, malas berpikir. Pada akhirnya mereka bersifat membabi buta, bersifat bodoh. Mereka bersifat antipati. Mereka bersifat resistensi. Ya, menolak tanpa ada ilmu. Dan itu jadi, ketika itu berulang-ulang, dengan sudah dengar ayat-ayat Allah, Allah akan kunci mati. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua apa? Wa fi adhanina waqrun. Telinga sudah tersumbat. Artinya apa? Nggak mau mendengarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini orang Islam, orang mukmin, Allah kasih iman, nikmat iman dan Islam. Jangan sekali-kali menolak Quran sebelum diyakini dan sebelum dibuka telinga kita. Ya. Banyak dari kalangan orang Islam anti pada ajaran Al-Quran. Ini kenapa? Karena telinga mereka tersumbat. Kenapa tersumbat? La yasma'un. Nggak mau dengarkan. Coba dengar dulu dong. Dengarin dulu ulama kita bagaimana menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Islam, menjelaskan ajaran Rasulullah. Ini enggak. Kadang-kadang ulama dikritik. Oh, ini orang ini sok tahu. Ulama ini radikal. Ulama ini sok tahu. Nggak intoleran. Macam-macam. Ini ciri-ciri orang yang hati sudah digembok dan telinga sudah ditutup. Ya. Nah, makanya Allah katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sudah siapkan neraka jahanam untuk penghuni kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Apa? Lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yabsiruna biha, wa lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih akal pikiran, dikasih hati enggak mau memahami. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih telinga enggak mendengarkan Quran. Wa lahum adhanun wa lahum a'yunun la yabsiruna biha. Dikasih mata tidak mau baca Al-Quran. Kalau baca sosial media berjam-jam, tapi baca Quran tidak mau. Ini ciri-ciri, na'udzubillah. Nah, kalau sudah seperti itu, ulaika kalan'am. Mereka akan berperilaku binatang. Karena apabila hati, pikiran sudah tidak berfungsi dengan benar, tidak diarahkan kepada keyakinan memahami ayat Allah, dan apabila telinga dan mata tidak digunakan untuk membaca dan memahami ayat-ayat Allah, baik ayat Allah terus dalam Al-Quran maupun dalam semesta ini, ingat, ketika itu hati akan mati, akan digembok Allah. Ketika itu telinga akan disumbat Allah. Ketika itu mata akan ditutup oleh Allah kemampuan melihatnya. Basirahnya. Ya, bahkan tidak enak lihat Al-Quran. Lihat tulisan Al-Quran aja nggak enak. Dengarin soal Al-Quran yang disiarkan dari radio, TV, dari masjid. Nggak enak, gelisah. Ketahuilah itulah tanda-tanda hati sudah digembok. Telinga sudah ditutup, mata sudah ditutup. Nah, kemudian wa min bainina wa bainika ada hijab. Hijab ini terjadi enggak serta-merta begitu saja. Hijab ini stepnya yang ketiga. Ketika hati tidak digunakan, akal tidak digunakan, mata telinga tidak digunakan, otomatis akan ada hijab.
Orang memahaminya A, dia pahaminya B. Orang ke barat, dia memahaminya ke timur. Dan itu sering kita temukan. Ya, sering kita temukan dalam kehidupan masyarakat muslim ini betapa jauhnya melenceng pemahaman-pemahaman yang mereka bangun dari Al-Quran. Kenapa? Karena tadi tidak mendapatkan pemahaman yang benar karena hati sudah digembok, telinga sudah ditutup, sudah disumbat, mata sudah ditutup, terjadilah hijab. Nah, apabila tidak dihijab, waliyadzubillah, itu akan susah lagi akan mendapat hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu dalam bentuk apa? Isim. Sekarang dalam bentuk fi'il juga kita menemukan dalam bentuk verb, ya, kata kerja. Seperti Allah jelaskan surah Isra ayat 9-10. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ini dalam bentuk fi'il. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan Al-Quran ini sesungguhnya menggiring, memberi petunjuk kepada kalian pada jalan hidup yang lebih lurus, lebih tentram, lebih bahagia, lebih alami, lebih logik, lebih fitrah. Dan dia memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Nih, nggak kepada semua manusia, hanya kepada manusia yang mukmin, yang beramal soleh yang banyak. Ingat, kalau iman saja dan amal soleh banyak, itu belum dapat kabar gembira Al-Quran. Tapi wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Orang mukmin yang mau beramal soleh yang banyak. Anna lahum ajran kabira. Apa berita gembiranya? Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Itu surga Allah SWT di akhirat. Nah, inilah jauh pandangan Al-Quran. Sebaliknya, kabar takutnya apa? Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, itu dibuktikan tidak beriman pada Quran, tidak beriman pada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah dengan tauhid, tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Quran, kepada ajaran Islam. Ini apa? A'tadna lahum adzaban alima. Kami akan siapkan bagi mereka azab yang pedih, itu neraka. Nah, ini jelas, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita juga menemukan dalam surah Al-Kahfi ayat 1-5 Allah jelaskan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam ja'allahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Dan dia tidak jadikan sedikit pun ada penyimpangan, ada bengkok, ada yang tidak benar, yang batil dalam Al-Quran. Qayyimah, suatu hal yang bernilai tinggi. Nah, liyunzira ba'san syadidan min ladun. Dia memberikan kabar takut akan azab yang luar biasa dari sisi Allah. Kemudian wa yubashshirul mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mana ya'maluna shalih, beramal saleh yang banyak. Apa? Anna lahum ajrun hasana, bagi mereka pahala yang baik, yaitu surga Allah Ta'ala. Makithina fihi abada, nanti mereka akan tinggal di sana kekal selama-lamanya. Dan Quran ini pada waktu yang bersamaan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, memberikan kabar takut kepada orang yang menyekutukan Allah, yang menuduh Allah punya anak, yang berakidah Trinitas khususnya, ya, menuduh anak, Allah punya anak, yaitu Isa alaihissalam. Ma lahum bihi, padahal mereka nggak punya ilmu tentang itu. Ma lahum bihi min ilm wala li abaihim, dan orang tua mereka juga nggak punya ilmu tentang itu. Itu hanya karang-karangan mereka saja. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, sungguh besarlah persoalan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka yang menuduh Allah punya anak itu. In yaquluna illa kadzba, mereka tidak mengucapkan kecuali hanya kebohongan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jelaslah sudah bagi kita bahwa Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada kita, baik Qurannya sendiri maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada orang mukmin yang mau beramal soleh yang banyak. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Quran juga memberikan pesan kepada kita, dan Rasulullah juga sebagai kabar ancaman, memberikan kabar ancaman terhadap siapa? Sebaliknya lah, orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kalau disebut dengan Quran banyak istilahnya, sebut kafir, musyrik, ahlul kitab dan sebagainya. Itu semuanya akan mendapatkan kabar takut. Dan orang mukmin yang beramal soleh sajalah yang akan mendapatkan kabar gembira yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibilang, wah kok enak banget, diskriminatif. Enggak, ini hukum Allah yang adil. Nanti kalau masuk universitas aja, nggak mau. Oh nggak ada tes tuh, nggak ada tes itu. Lalu mau masuk surga? Ya nggak bisa dong. Bahkan orang mukmin yang sudah meyakini beramal soleh masih dites oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan ragu pada Al-Quran. Pahamilah Al-Quran dengan baik, bahwa ada berita
gembira untuk orang beriman dan amal soleh sepanjang hidupnya sampai ke akhirat nanti. Dan ada juga ancaman yang luar biasa bagi orang yang tidak mau beriman dan amal soleh. Ya. Oleh karena itu, saya melihat kunci memahami Quran berikutnya adalah meyakini Quran ini sebagai basyiran wa nadhiran. Terakhir, sebagaimana biasa kita akan mengutip ucapan para ilmuwan, filsuf, orang-orang pintar dari kalangan barat, baik yang belum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Kali ini saya akan kutip, yaitu Carlyle. Ya. Apa kata beliau? Kebenaran Quran sejak saat diturunkannya telah menelan semua agama seperti api. Subhanallah ya. Jadi Quran setelah turun, itu agama-agama lain ditelan ibarat api menelan kayu bakar yang kering. Subhanallah. Artinya apa? Argumentasi Quran tidak bisa disanggah lagi. Ya, bahkan Al-Quran menjelaskan, sebagiannya menjelaskan kebohongan-kebohongan yang ditulis oleh orang-orang agama lain seperti agama Kristen, Yahudi terhadap kitab-kitabnya itu, dan terang-terangan Quran mengatakan. Ya. Kemudian beliau katakan apa? Ini adalah semata sebuah fakta. Jadi nggak perlu debat, ini fakta. Ya. Karena tahayul Kristen dan Yahudi bukanlah apa-apa. Coba lihat, dibilang tahayul Kristen dan Yahudi bukanlah apa-apa. Subhanallah ya, ucapan beliau ini. Nah, itu semoga memperkuat keimanan dan keyakinan kita pada Al-Quran. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Quran ini benar-benar dalam hidup kita berfungsi sebagai basyiran wa nadhiran. Dengan demikian kita akan beriman dengan benar dan kita akan beramal soleh sebanyak mungkin, karena dua hal inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia akan merugi di dunia pun di akhirat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dengan banyak. Mereka selalu melakukan tausiah seperti acara kita ini, acara lain-lainnya, saling mengingatkan. Insyaallah dengan itu ada jaminan kita selamat di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.